Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang selalu ada dan tak pernah bisa kita kira, tak pernah bisa kita hitung. Kapan dan dimanapun kita berada, di situ pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Malam hari ini kita diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Semangat duduk di majelis ilmu itu sesungguhnya adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis-majelis ilmu seperti ini bisa mengokohkan keimanan kita dan bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu harus berbuah amal dan amal itu harus melahirkan khasyah. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar akan takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Siapa para ulama di sini? Orang-orang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmu. Ilmu dan amal itulah yang melahirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah risalah, dan risalahnya itu mengandung kemaslahatan bagi kehidupan kita. Tidak hanya bagi kehidupan dunia saja, tetapi kehidupan di akhirat kelak. Kalaulah Rasul itu tidak diutus, barangkali kita akan kebingungan apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Kalau seandainya Rasul itu tidak diutus, kita tidak akan pernah mengerti bagaimana cara menyembah Sang Khalik. Kalau seandainya tidak diutus, kita tidak akan tahu bagaimana cara beribadah, bagaimana cara mengisi kehidupan agar kehidupan kita bermakna dan bermanfaat. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau membuat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini adalah antara tafsir dan takwil. Antara tafsir dan takwil. Ini adalah dua mustalahat ilmiah yang biasa kita baca dan biasa kita dengar di dalam ilmu ulumul Quran, atau juga dibicarakan dan dibahas di dalam kajian-kajian usul fiqh. Tafsir dan takwil. Dua istilah ini juga lah yang terkadang sering menimbulkan gesekan-gesekan dalam pemahaman untuk sebuah ayat atau untuk ayat-ayat tertentu yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu tafsir dan apa itu takwil? Sejauh mana jangkauan tafsir dan apa pula hal-hal yang memang menjadi lingkup dari takwil, itu ternyata dibahas oleh para ulama. Meskipun nanti kita akan menemukan dalam penjelasannya secara rinci, terjadi juga perbedaan-perbedaan dalam mendefinisikan tafsir dan takwil. Bahkan kalau seandainya dimunculkan satu pertanyaan, apakah tafsir dan takwil itu satu istilah atau dua istilah yang satu makna, ataukah takwil dan tafsir itu masing-masing punya makna yang berbeda, ataukah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Mari kita coba lihat dalam waktu yang sangat terbatas, karena pembahasannya sekira ini tentu akan sangat panjang. Tapi setidaknya kita coba ambil intisari dari pendefinisian kata tafsir dan takwil menurut para ulama.
Kata tafsir itu fassara yufassiru tafsiran. Artinya adalah waddaha yuwaddihu tawdihan atau bayyana yubayyinu tabyinan. Bayyana itu membayankan, menjelaskan. Waddaha itu menjelaskan juga, menerangkan. Itu makna kata dari tafsir. Kalau memang tafsir itu bimakna tabyin atau bimakna tawdih, maka tafsir itu berarti adalah menjelaskan sesuatu yang belum terang. Ada juga di antara maknanya membuka, berarti sesuatu yang tertutup. Dan kalau dibawa nanti kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim, tentu saja yang dimaksud adalah menjelaskan apa-apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang kalau seandainya tidak diberikan penjelasan, barangkali kita tidak akan mengerti dengan isi kandungan yang ada di dalam ayat itu. Maka diperlukan ilmu tafsir itu untuk menggali hukumnya, apa kandungan yang terdapat di dalam ayatnya, apa ibrah-ibrah yang ada di situ, apa pelajaran-pelajaran penting yang dapat disimpulkan dari ayat tersebut, itu nanti akan menjadi bagian dari tafsir. Saya kira begitu mudah kita untuk memahami kata tafsir. Kalau ta'wil, awwala yu'awwilu ta'wilan, itu sulasi mazid dari mujarrad ala ya'ulu. Ala ya'ulu itu raja'a yarji'u, kembali. Maka di antara para ahli bahasa mengartikan ta'wil itu adalah aqibatu syai'. Aqibatu syai', ujung dari sesuatu. Atau juga ada yang mengartikannya nihayatu haqiqatis syai', akhir dari hakikat sesuatu. Berarti kalau ta'wil mengembalikan sesuatu kepada akhir dari hakikatnya. Itu makna kata dari ta'wil. Sedangkan secara pendefinisian terminologinya, ada yang mendefinisikan ta'wil itu dengan sarful lafzi anil ma'na rajih ilal ma'na al-marjuh li dalilin yaqtarinu bihi. Memalingkan sarful lafzi, memalingkan lafaz atau kata dari maknanya yang rajih ila ma'nal marjuh. Rajih itu makna yang kuat, itu yang terlintas oleh kita maknanya. Dipalingkan kepada makna yang marjuh, yang dikalahkan, bukan itu yang kuat. Lidalilin yaqtarinu bihi, karena ada dalil yang menyertainya. Ini secara bahasa, nanti akan kita lihat penjelasan lebih jauh. Maka kalau ta'wil dalam artian ini, maka diperlukan di situ dua hal. Karena dia memalingkan makna kepada makna yang lain, berarti ada makna kata, sudah ada maknanya, tapi tidak diambil makna itu, dipindahkan kepada makna lain. Lidalilin yaqtarinu bihi. Dari definisi itu kita tahu bahwa ta'wil itu harus ada di situ dua hal. Yang pertama adalah ayyubayyin al-mu'awwil ihtimal al-lafzi lil ma'na allazi hamalahu alaih. Seseorang yang mentakwil harus mampu menjelaskan ihtimal al-lafzi lil ma'na allazi hamala. Kemungkinan lafaz itu dibawa kepada makna yang lain. Harus ada korelasi maknanya. Nyambung dia harus. Itu yang pertama sekali. Sedangkan yang kedua yang harus ada adalah ayyubayyinad dalil allazi aujabahu. Harus juga dia menjelaskan apa dalil yang memang mewajibkan untuk memalingkan makna tadi. Dua hal yang harus ada. Itu sekilas tentang definisi. Apakah tafsir dan takwil itu sama? Kalau kita lihat
ulama-ulama mutaqaddimin itu cenderung untuk tidak membedakannya antara ta'wil dengan tafsir. Apa kata Abu Ubaidah? Qala Abu Ubaidah, at-tafsiru wa ta'wil bima'nan wahid. Jadi mutaqaddimin, ta'wil dan tafsir atau tafsir dan ta'wil itu bima'nan wahid, berarti sama. Tafsir adalah ta'wil, ta'wil adalah tafsir. Dan beliau mengatakan, hadza huwa syai' indal mutaqaddimin. Inilah yang memang menyebar pemahaman itu di kalangan ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin itu orang-orang terdahulu pada masa sahabat, pada masa tabi'in, mereka cenderung untuk tidak membedakan. Dan kalau kita lihat hadis Nabi, nampaknya memang Nabi sendiri cenderung untuk tidak membedakan. Karena ada ada doa Nabi untuk seorang sahabat kecil namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu Abdullah Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa doa Nabi untuk beliau? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi ini doa Nabi. Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini orang yang faqih dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah beliau ta'wil. Apa makna ta'wil di sini? Tafsir. Jadi ajarkanlah beliau, jadikanlah beliau ini orang-orang yang ahli dalam menafsirkan ayat. Itulah makna dari ta'wil yang ada dalam doa Nabi tadi itu. Dan ternyata pada kenyataannya memang di antara penyebab Ibnu Abbas sebagai yang sangat terkemuka di bidang tafsir memang karena doa Nabi tadi. Karena Ibnu Abbas itu adalah seorang mufassir di kalangan sahabat, mufassir terbesar di kalangan sahabat yang semua para ulama sesudahnya merujuk apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Umar bin Al-Khattab saja, kalau seandainya dia tidak mengerti dengan makna-makna ayat atau hukum-hukum yang ada di dalam ayat itu, maka ia akan mencoba untuk bertanya kepada Ibnu Abbas. Padahal Ibnu Abbas itu dari segi umur terhitung junior. Kalau ada petinggi-petinggi sahabat yang bermuzakarah, anak-anak kecil tidak boleh masuk, kecuali Ibnu Abbas. Ya, yang kecil-kecil nggak usah masuk dulu. Tapi Ibnu Abbas boleh masuk. Ya kalau sudah Nabi yang mendoakan, tentu makbul doa Nabi itu. Dan memang pada kenyataannya dia adalah akbarul mufassirin, mufassir yang terbesar. Nah, jadi ketika Nabi mendoakan wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, itu sesungguhnya ta'wil itu adalah bermakna tafsir. Imam At-Tabari ketika ia menulis sebuah buku, karena Imam At-Tabari sendiri cenderung juga untuk tidak membedakan antara tafsir dengan ta'wil. Dan beliau menamakan buku tafsirnya itu tidak dengan kata tafsir, tapi dengan kata ta'wil. Apa judul buku dari Imam At-Tabari itu? Kan kita sering sebut tafsir At-Tabari. Apa nama kitabnya? Nama kitab beliau itu adalah Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, atau fi ta'wili ayil Quran. Jami'ul Bayan, kalau nggak salah an ta'wili ayil Quran. Ketika dikatakan ta'wili ayil Quran, padahal ini adalah kitab tafsir. Dan salah satu dari kitab tafsir bil ma'sur yang terbesar dan terkenal. Dan beliau menamakan kitabnya itu sendiri bukan dengan kata tafsir, tapi dengan kata ta'wil. Jadi ulama-ulama mutaqaddimin cenderung untuk tidak membedakannya. Tetapi tidak dibedakan itu ternyata pada masa belakangan itu tidak lagi seperti yang dipahami oleh ulama-ulama mutaqaddimin, karena banyak di antara ulama yang memang juga ikut membedakannya. Tidak menyamakan antara tafsir dengan ta'wil. Ada yang mengatakan ta'wil itu lebih umum daripada tafsir. Kenapa demikian? Karena ta'wil itu bukan hanya untuk ayat-ayat Al-Quran.
Sementara tafsir cenderungnya adalah untuk ayat Al-Qur'an. Ketika dikatakan hadza ta'wilu ru'yaya, hadza ta'wilu ru'yaya, takwil mimpi saya, berarti mimpi pun ada pentakwilannya. Dan itu bukan ayat Al-Qur'an. Kalau Ar-Raghib Al-Asfahani cenderung pula mengatakan at-tafsiru a'ammu minat ta'wil. Kebalikannya, tafsir itu lebih umum daripada takwil. Menurut beliau tafsir malah lebih umum daripada takwil. Begitulah para ulama berbeda dalam memahami kosakata saja, itu mereka sudah berbeda. Di antara bentuk perbedaannya oleh Ar-Raghib Al-Asfahani itu adalah at-tafsir aktsaru istimalihi fil alfazi wa mufradati. Tafsir itu kebanyakan digunakan pada lafaz dan mufradat. Jadi tafsir lebih banyak digunakan pada lafaz, berarti memahami kata. Sekarang umpamanya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Apa makna alkitab di sini? Ditafsirkan oleh para ulama, alkitab bermakna Al-Qur'an. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Inna aradnal amanah. Kami telah menyodorkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Semua mereka menolak untuk mengambil amanah itu dan merasa keberatan. Fahamalahal insan, tapi diambil amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahulah. Sungguh manusia itu zalim, jahil. Gunung yang begitu besar, kuat, kokoh, tidak berani mengambil amanah. Sekarang apa makna amanah? Inna aradnal amanah. Ini berarti lafaz. Maka kata Al-Asfahani, at-tafsir aktsaru istimali fil alfaz. Kebanyakan digunakan tafsir itu untuk memahami lafaz dan mufradat kata. Maka ditafsirkanlah oleh para ulama al-amanah, ada yang mengartikan Al-Qur'an. Al-amanah ada yang mengartikan al-Islam. Bertentangankah ketika diartikan Quran dengan Islam? Tidak. Maka perbedaan-perbedaan dalam ilmu tafsir itu nanti kebanyakannya disebut dengan ikhtilafut tanawwu', bukan ikhtilafut tadad. Ikhtilaf yang sifatnya melengkapi, bukan ikhtilaf yang sifatnya kontradiksi. Penafsiran dalam Al-Qur'an kebanyakan terjadi itu ikhtilafut tanawwu', bukan ikhtilafut tadad. Berbeda nanti dengan perbedaan yang ada dalam ilmu fikih, itu banyak yang ikhtilafnya ikhtilafut tadad. Satu bilang wajib, satu bilang tidak wajib. Tentu berbeda. Tapi kalau dalam tafsir, satu bilang Quran, satu bilang Islam. Berbedakah? Berbeda? Barangkali iya. Tapi berselisihkah? Bertentangankah? Tidak. Maka fil alfaz wal mufradat. Sementara takwil menurut beliau aktsaru istimali fil ma'ani wal jumal. Kebanyakan penggunaannya adalah untuk al-ma'ani wal jumal. Untuk memahami jumlah, bukan sekadar untuk memahami sebuah lafaz atau sebuah kata. Ini menurut Al-Asfahani di antara bentuk-bentuk perbedaan antara takwil, tafsir dengan takwil. Ada satu ayat yang begitu panjang. Apa makna yang bisa diambil dari jumlah secara keseluruhan? Barangkali bisa itu disebut sebagai takwil. Ketika dikatakan was'alil qaryah, bertanyalah kepada kampung. Bisa tidak kita bertanya kepada kampung? Tentu yang dimaksud adalah manusia-manusia yang ada di kampung itu. Secara jumlah was'alil qaryah, tetapi ditakwilkan bahwa jumlah itu ditakwilkan yang dimaksud bukanlah kampung. Kalau ada orang berjalan berdua manci satu alamat,
bingung tidak tahu alamat. Ada orang-orang yang duduk di pos ronda. Tanya ke pos ronda itu lahnya. Itu bertanya ke pos ronda atau ke orang yang ada di situ. Nah, itu bisa disebut sebagai ta'wil dalam pengertian yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Dia juga mengatakan at-tafsiru imma ayyusta'mal fi gharibil alfaz imma ayyusta'mal, bisa saja dipakai tafsir itu pada gharibil alfaz. Gharibil alfaz, ada hal-hal lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang memang terhitung gharib. Gharib itu agak aneh, agak asing, sekilas tidak dipahami, maka diperlukan penafsiran untuk gharibul alfaz. Lafaz-lafaz yang terasa asing tadi itu. Karena jangankan kita, orang-orang yang tidak berasal dari bahasa Arab, orang-orang Arab saja kadang-kadang tidak tahu dengan makna lafaz. Maka Umar bin Al-Khattab ketika membaca ayat wa faqihatau wa abba, wa faqihatau wa abba, kami paham nih fakihani, tapi abba ini apa nih? Itu Umar loh. Orang yang memang sangat dekat dengan Al-Quran. Maka dimasuklah itu kepada gharibul alfaz. Lafaz yang memang terhitung asing. Nah, maka tafsir itu kecenderungannya adalah fi gharibil alfaz. Sedangkan ini ta'wil itu pada hal yang lain. Selain daripada gharibul alfaz, tafsir juga imma fi tabyinil murad. Mungkin juga untuk menjelaskan maksud dari sebuah jumlah. Ketika dikatakan jumlah itu maksudnya kalimat. Karena kalau kalimat dalam bahasa Arab, kalau kalam dalam bahasa Arab itu kalimat dalam bahasa kitanya. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa kita. Nah, maka bisa saja yang dimaksud adalah fitabyini al-murad, untuk menjelaskan maksudnya, apa yang diinginkan oleh Allah di balik katanya, di balik firman-Nya, di balik ayatnya. Umpamanya ketika dikatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ini diperlukan penafsiran oleh para ulama. Apa hukum yang bisa kita ambil dari wa aqimus shalah? Diberikanlah penjelasannya, dan penjelasan murad itu, penjelasan maksud itu bagian dari tafsir. Seperti yang dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Diberikan penjelasannya umpamanya begini. Aqimu itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu fi'il yang menunjukkan perintah. Dan kalau dibawa kepada sebuah kaidah dikatakan al-aslu fil amri lil wujuh. Hukum asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Nah, dipahamilah dari ayat aqimus shalah itu, karena itu adalah perintah, maka berarti salat hukumnya wajib. Mengeluarkan hukum wajib salat dari ayat seperti tadi, itu namanya tabyinil murad. Menjelaskan maksud, dan itu bagian dari tafsir. Oleh karena itu, ilmu usul fikih tidak terpisah dari ilmu tafsir. Karena kaidah-kaidah usul itu sangat dipentingkan nanti untuk memahami ayat Al-Quran. Nah, salah satu contohnya adalah yang tadi. Dengan kaidah al-aslu fil amri lil wujub, dapatlah kita hukum bahwa salat itu wajib, karena aqimus shalah itu adalah fi'il amar, dan fi'il amar hukum asalnya di dalamnya ada hukum wajib. Nah, jadi begitu kira-kira perbedaan. Ulama mutakaddimin tidak membedakan, tapi yang mutaakhirin sudah mulai ada perbedaan. Ada yang bilang dia ini yang lebih umum, itu yang lebih umum. Tafsir cenderung kepada kata, sedangkan takwil itu lebih kepada makna, jumlah dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana menurut Ibnu Abbas yang tadi didoakan oleh Nabi sendiri? Nabi sendiri yang mendoakan Ibnu Abbas agar menjadi ahlut ta'wil, maksudnya ahlut tafsir. Bagaimana menurut beliau makna tafsir itu sendiri? Ada sebuah ungkapan Ibnu Abbas yang sangat terkenal dalam persoalan ini. Beliau mengatakan, at-tafsiru ala arba'ati aujuh.
Ini ungkapan Ibnu Abbas yang sangat terkenal dalam ulumul Quran, ini selalu dibahas. Bahwa tafsir itu ada 4 bentuk. Tafsir itu ada 4 bentuk. Ada di antara tafsir la yajhaluhu ahadun. Semua orang akan paham. Jadi ketika dibacakan satu ayat, lalu tafsirnya, semua orang bisa paham. Perintah beriman kepada hari akhir, beriman kepada semua bentuk rukun iman itu merupakan sesuatu yang memang semua orang mesti memahaminya. Dan menurut beliau juga yang kedua, ada di antara tafsir itu la ya'lamuhu illal ulama. Tidak ada yang mengetahuinya tafsir itu kecuali hanya para ulama saja. Orang-orang yang memang di bidangnya dia akan paham dengan penafsiran ayat itu. Dan ada pula di antara ayat Al-Quran, kata beliau, yang tidak diketahui tafsirnya kecuali oleh orang Arab. Jadi ada yang semua kita bisa memahaminya dengan mudah, ada yang hanya dipahami oleh para ulama, ada yang hanya dipahami oleh orang Arab karena memang Al-Quran adalah berbahasa Arab. Dan yang keempat, menurut beliau, tafsirun la ya'lamuhu illallah. Penafsiran yang tidak diketahui tafsirnya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tengoklah 4 bagian tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, nampaknya kita bisa menyimpulkan bahwa beliau pun tidak membedakan antara tafsir dengan ta'wil. Karena ketika dikatakan ada di antara ayat yang hanya Allah yang tahu, dalam persoalan ta'wil nanti, disinilah kebanyakan orang yang juga mencoba-coba untuk mencari pentakwilan sebuah ayat, padahal ayat itu bisa saja hanya Allah yang tahu, baik takwilnya maupun tafsirnya. Sekarang kita coba lihat satu ayat. Tapi sebelumnya kita kembali kepada takwil indal mutaakhirin. Takwil yang didefinisikan oleh mutaakhirin. Dan ada kecenderungan pentakwilan seperti itu, pendefinisian seperti itu yang diambil oleh yang digunakan nanti oleh ulama-ulama mutaakhirin seperti itu dalam berbagai aliran. Seperti yang kita katakan tadi, dikatakan bahwa ta'wil indal mutaakhirin sarful lafzi anil ma'na rajih ilal ma'na marjuh lidalilin yaktarinu bihi. Memalingkan satu lafaz dari maknanya yang rajih kepada makna marjuh. Jadi ada makna lafaz, dia yang rajih itulah maknanya. Itulah secara zahir makna dari sebuah kata. Tetapi dipalingkan makna itu kepada makna marjuh, makna yang lain. Dan itu tidak kuat. Kenapa dipalingkan? Lidalilin yaqtarinu bihi, karena ada dalil yang menyertainya, menjadi karina. Harus ada dalil. Maka tadi kita katakan, kalau memang takwil diartikan seperti itu, maka perlu 2 hal. Kalau takwil itu dalam artian memalingkan makna kata kepada makna yang lain, maka perlu 2 hal. Pertama, harus ada kesesuaian 2 makna itu. Harus ada ihtimal lugawi untuk kedua makna itu. Secara bahasa, ahli bahasa mengakui dapat diartikan seperti itu. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, harus ada dalil yang mendukung untuk memindahkan makna dari makna pertama kepada makna yang kedua. Kalau seandainya tidak ada dalil yang mendukung, maka berarti tidak dapat diterima. Jika tidak ada, kana ta'wilan fasidan. Kalau seandainya tidak punya dalil untuk memalingkan makna tadi kepada makna yang kedua, yang marjuh, maka dia menjadi takwil fasid. Apa arti takwil fasid? Rusak. Takwil rusak yang tidak dapat diterima. Disinilah nanti kesalahan-kesalahan akan dimasukkan ke dalam takwil fasid.
pentakwilan yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ketika dipalingkan makna satu kata kepada makna yang lain dan tidak memiliki dalilin ya qatarinu bihi, dalil yang dapat menjadi qarinah memang untuk memindahkan kepada makna yang kedua. Sebelum kita masuk kepada contoh, kita ambil satu ayat yang mendukung pembahasan soal tafsir dan ta'wil. Ayat itu bunyinya adalah huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina. Jadi ayat ini mengatakan dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab. Apa Alkitab di sini? Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di antara yang ada dalam Al-Quran adalah ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang sudah terang, ayat-ayat yang sudah jelas, ayat-ayat yang muhkam tidak lagi diperdebatkan, dan itu ummul kitab. Ummul kitab itu induk dari Alkitab. Induk itu biasanya tempat kembali. Ibu itu tempat kembali. Kita sejauh apapun perjalanan akan ingat dan bisa dan ingin kembali kepada ibu. Ummul kitab, tempat kembali. Maka muhkamat harus dijadikan patokan untuk memahami ayat yang lain. Wa ukharu mutasyabihat. Sedangkan ada ayat-ayat yang lain yang masuk dalam kategori mutasyabihat. Mutasyabihat tentu saja merupakan lawan dari kata muhkamat. Mutasyabih masih samar-samar. Di ujungnya fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, suka menyimpang, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili. Mereka mengikuti, mencari-cari ma tashabaha minhu. Apa yang menjadi ayat mutasyabihat tadi selalu mereka cari-cari ibtigha'a ta'wili, untuk mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Warrasikhuna fil ilmi, adapun orang-orang yang rasikh fil ilmi, orang-orang yang sabit, orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat, yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Orang-orang yang rasikhun fil ilmi, orang-orang yang kuat ilmunya, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman. Jadi orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, suka mencari-cari pentakwilan sebuah ayat, padahal itu tidak mungkin akan dia pahami dengan pentakwilannya itu, karena tidak ada yang tahu pentakwilannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam hal ini perlu diketahui, untuk ayat ini ada dua pembacaan. Pembacaan maksudnya itu begini. Ketika dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna, apakah ayat ini wakaf pada illallah sehingga warrasikhuna itu menjadi kata baru, jumlah baru, atau waw itu merupakan ataf? Ataf itu masih bersambung. Kalau dihukumkan waw itu adalah waw ataf, maka wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna, tidaklah ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan rasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang sabit, ilmu yang kuat. Kalau dianggap sebagai waw ataf. Tapi kalau seandainya wakaf pada la ya'lamu ta'wilahu illallah, lalu jumlah sesudahnya itu merupakan kalimat baru, maka tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Lalu titik di situ. Dan jumlah berikutnya merupakan ibtida, jadi mubtada. Orang-orang yang berilmu mereka hanya mengatakan
amanna bih. Ada dua pembacaan di situ. Mayoritas ulama membaca dengan berwakaf. Jadi mayoritas ahlul ilmi dalam ayat tadi itu tidak menjadikan waw itu sebagai wawul ataf, tapi wawunya adalah wawul istinaf. Sinilah nanti akan menyebabkan banyak terjadi perbedaan-perbedaan dalam persoalan kedudukan takwil itu sendiri. Karena bagi orang-orang yang menganggap itu wawunya waw ataf, berarti rasikhuna juga tahu. Tetapi kalau kita baca redaksi ayat dari awal, pembacaan yang disampaikan oleh mayoritas ahlul ilmi itu yang lebih kuat, bahwa di situ adalah wakaf bukan ataf. Kenapa demikian? Karena di awal ayat Allah sudah mencela untuk mencari-cari takwil. Kan Allah sudah sampaikan di awal ayat itu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, bahkan orang-orang mencari-cari takwil itu dianggap orang-orang yang di hatinya ada banyak kerancuan, banyak penyakit, banyak keinginan yang tidak perlu dicari, dia cari juga. Karena Allah sudah menyebutkan itu di awal, tidak mungkin lagi di sini disebutkan sebagai wawunya wawul ataf. Maka waw di situ adalah wawul istinaf. Waw istinaf berarti waw itu memulai kata, dan warasikhuna fil ilmi itu adalah jumlah baru yang kedudukannya menjadi mubtada dan khabarnya adalah yaquluna amanna bih. Nah, ini penerapan ayat ini biasanya sering diarahkan kepada persoalan sifat-sifat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara tafsir dengan ta'wil. Dan dari penjabaran yang sangat ringkas tadi itu, karena sangat ringkas sekali itu apa yang saya sampaikan, dia perlu penjabaran yang lebih luas tentu saja, tetapi yang ringkas tadi itu dapat kita pahami bahwa kalau tafsir itu benar-benar tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang barangkali belum dapat dipahami atau belum jelas. Kejelasannya kita pahami nanti melalui tafsir, karena dia adalah bayan atau taudih. Bayan, taudih wal kasyf, membuka yang tertutup, menjelaskan yang masih belum terang, dan memberikan keterangan untuk hal-hal yang memang perlu untuk diberikan penjelasan. Dan itu semua tentu saja sangat kita butuhkan. Seandainya takwil dimaknakan sama dengan tafsir, di situ tidak ada masalah, karena takwil sama dengan tafsir oleh mutakaddimin. Tapi kalau takwil yang sudah diartikan berbeda oleh mutaakhirin, memalingkan satu kata dari makna yang rojeh kepada makna yang kedua yang marjuh, maka perlu dalil. Yang terkadang dalil itu sering tidak ada atau sering tidak didukung oleh alasan-alasan lain untuk memperkuatnya, selain daripada dalil-dalil yang berasal dari analisa-analisa dan logika. Umpama kalau seandainya kita bawa kepada ayat-ayat sifatur Rahman, ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Kalau sifat Allah itu kan bisa ada hal-hal yang berkaitan nanti dengan af'al, dengan perbuatan-perbuatannya Allah, atau berhubungan nanti dengan zatnya Allah. Salah satu dari af'al Allah, sifatnya umpamanya dia bisa mencintai, atau kalam itu kan berkata. Allah punya sifat yang namanya kalam, dan Al-Quran yang menetapkan sifat itu. Tetapi kadang-kadang itu pun ditolak oleh berbagai aliran yang ada, seperti yang ada dalam keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Allah begitu bergembira dengan taubatnya seorang hamba.
Allah begitu bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Bergembira berarti itu af'al. Sekarang bagaimana kita memaknai Allah bergembira? Bolehkah kita mengatakan Allah bergembira? Boleh, Rasul yang bilang dalam hadisnya. Kan itu kan, Rabb kalian itu fariha bi taubati abdi. Fariha itu senang, bergembira. Berarti Allah bergembira. Itu af'al, perbuatan. Nah, terkadang fariha ini tidak diartikan dengan fariha. Makna rajih dari fariha ya bergembira, tetapi dipalingkan kepada makna yang lain. Tidak mungkin lah kayaknya bergembira, karena kalau yang terbayang oleh kita bergembira apa? Ada orang yang sangat bergembira, girang, tersenyum dan lain sebagainya. Membayangkan itu untuk Allah itu sebenarnya tidak tepat. Tapi meyakini gembiranya boleh, karena memang Nabi yang menyampaikannya. Nanti insya Allah setelah azan kita akan tambah contoh-contohnya. Tapi penjabaran tadi itu sangat singkat sekira itu mengingat waktu. Nanti insya Allah kita akan masuk pada contoh-contoh yang lebih real antara tafsir dengan ta'wil. Kita jawab dulu suara azan insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, kembali kita kepada materi kita. Apakah tafsir itu dibolehkan? Ya, boleh pasti. Kenapa demikian? Karena fungsinya adalah untuk menjelaskan ayat Al-Qur'an. Asalkan tafsir itu nanti memang sesuai dengan apa yang telah syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh para ulama, seperti menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, menafsirkan ayat dengan aqwalus sahabah. Ini sesuatu yang memang dilakukan oleh para ulama dan itu sangat diperlukan. Kalaulah bukan karena tafsir, kita mungkin banyak yang tidak paham dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Sekadar membaca terjemahan tidak cukup, tapi ketika ditafsirkan oleh para ulama, kita menjadi mengerti. Bagaimana kalau tafsirnya itu semata-mata dengan akal? Apa kata Abu Bakar? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta'a wa in ashab. Siapa yang mengatakan sesuatu, menafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, dengan ra'yunya, maka dia salah meskipun benar. Coba bayangkan. Maka menjadi tersalah. Oleh karena itu, kalau tafsir tidak berlandaskan kepada alasan yang jelas, Quran bil-Quran tidak, Quran dengan hadis juga tidak, dan aqwal sahabat juga tidak, dan dalil-dalil yang lain tidak, hanya semata-mata akal, apalagi hawa nafsu, maka akan menjadi tertolak. Apa contohnya? Syiah. Syiah itu memberikan penafsiran untuk ayat Al-Quran, apa katanya aja. Apa yang keloma adanya, karena dia membenci banyak sahabat, maka banyak di antara ayat Al-Quran itu yang ditafsirkannya untuk sahabat itu. Yang dicintainya nanti ditafsirkan pula malah dia. Marajal bahraini yaltaqiyan. Ada dua laut yang ketemu. Apanya laut tuh? Hasan Husain. Satu Hasan, satu Husain. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Apanya orang Syiah? Sapi betina itu Aisyah Ummul Mukminin. Kan tidak masuk akal dah. Sangat tertolak. Maka tafsir akan menjadi terima kalau seandainya memang sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh para ulama. Dan yang paling afdal adalah Quran, menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan hadis, itu yang paling afdal. Sekarang bagaimana pula dengan ta'wil? Ta'wil yang berbeda dalam artian tafsir, memalingkan makna kata kepada makna lain. Dapat diterima kalau seandainya ada dalil dan ada ihtimal lughawi, ada korelasi makna. Kalau ada dua itu dapat diterima. Tapi kalau seandainya tidak ada, mentakwilkan sesuatu tanpa ada dalil, dan itu yang banyak terjadi, maka pentakwilannya tertolak. Oleh karena itu, pentakwilan yang terjadi pada aliran kalam itu bukan untuk menjelaskan ayat, tapi hanya karena ingin lari dari satu makna yang jelas, dianggap makna itu tidak pantas kepada Allah. Larilah dia dari makna itu, pindah kepada makna yang lain. Itulah yang mereka sebut dengan takwil. Ketika ada yang berhubungan dengan zat Allah, wajah, tangan, apa arti kata dari wajah? Arti kata dari wajah ya zahir, maknanya wajah. Tetapi ini perlu ditakwilkan. Kenapa perlu ditakwilkan kata mereka? Karena tidak pantas menyematkan sifat wajah kepada Allah. Maka kata wajah perlu ditakwilkan kepada yang lain. Larilah dia dari makna zahir pindah kepada makna yang lain. Tapi pertanyaannya, ada ndak alasannya? Ada ndak dalilun yaqtarinu bihi? Dalil yang menyertainya. Kalau tidak ada, berarti pentakwilan itu tidak dapat diterima. Karena mereka hanya lari dari mensifati, dari menyematkan kata wajah kepada Allah itu hanya karena dugaan bahwa itu tidak pantas, sebab yang pantas wajah itu hanya pada makhluk. Tangan umpamanya, Al-Quran mengisbatkan sifat tangan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam ayat yang ketika ia kenapa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam. Ya iblis, wahai iblis, apa ndak mau sujud lima khalaqtu biyadayya, kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kata tangan, kata yadun, apa makna rajihnya? Ada enggak makna rajih? Makna yang kuat untuk kata yadun? Ada, ya artinya tangan. Kalau secara kata, lafaz kata artinya adalah itu. Tetapi dipalingkan ila maknan marjuh. Makna yang tidak kuat, makna yang bukan itu sebenarnya maknanya. Mereka mentakwil bukan untuk menjelaskan ayat, tapi hanya karena ingin lari dari makna asal, sebab dianggap itu tidak pantas. Sekarang pertanyaannya, adakah penjelasan itu datang dari Nabi atau tidak? Adakah kira-kira dalil yang dapat dipertahankan untuk memindahkan kepada makna kedua atau tidak? Kalau ada, ambil. Saya sudah sering juga contohkan. Karena ada memang di antara kata wajah dalam Al-Quran yang tidak dimaknai langsung dengan wajah, tapi wijahah. Dan itu punya korelasi makna. Ihtimal lughawi. Ada di antara kata wajah yang memang di antara ulama tidak memaknainya dengan wajhullah. Contoh, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, di situ ada wajhullah. Apa makna wajhullah di situ? Qiblatullah. Dari mana diambil itu? Ada dalilnya. Apa dalilnya? Riwayat yang berhubungan dengan asbab nuzulil ayat. Apa asbab nuzul ayat itu? Ada dua orang sahabat yang sholat di malam hari, bingung mencek kiblat. Mana kiblat duanya galap. Akhirnya mereka beristihad untuk menentukan satu kiblat. Sholat mereka di malam itu, lah pagi ai kosan tentu bahasa kiblat tadi salah. Datang menemui Nabi, ya Rasulullah, kami sholat begini. Coba baca dalam tafsir At-Tabari, ada penjelasan itu. Kami malam tadi sholat begini, salah kiblat kami. Turunlah ayat tadi. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu arahkan wajahmu, disitulah wajhullah. Wajhullah di situ wijhatullah, dan itu kiblatullah. Karena ada ayat yang lain, walikullin wijhatun huwa muwalliha. Bagi setiap kaum itu wijhah. Wajhun dengan wijhah, ada ndak ihtimal lugawinya? Ada. Ada ndak dalilnya? Ada yang riwayat tadi itu. Berarti dua-dua syarat tadi ada. Kalau lena dua untuk pentakwilan, ambil pentakwilan itu. Tapi kalau tidak, jangan ambil. Baik untuk yang berhubungan dengan af'al maupun yang berhubungan dengan zat-zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa umpamanya. Istawa bermakna istaula. Adakah ihtimal lugawinya dan adakah dalilnya atau tidak? Kalau ada, ambil pentakwilan menjadi istaula. Tapi kalau tidak, jangan ditakwil. Karena takwil seperti itu hanya ingin lari dari makna asal karena dianggap tidak pantas untuk Allah. Dan yang menganggap tidak pantas itu hanya akal mereka. Sementara Nabi tidak pernah mengatakan itu tidak pantas. Jadi itu bedanya dengan tafsir. Takwil dan tafsir tafsir dan takwil yang menyimpang itu bedanya. Kalau tafsir menjelaskan ayat dengan dalil-dalil dan alasan yang ada. Sedangkan takwil yang terlarang itu meninggalkan makna aslinya hanya karena dianggap tidak pantas untuk Allah, lalu pindah kepada makna yang lain tanpa ada dalil penguat selain daripada analisa dan logika akal yang mereka pegang. Karena seperti itulah yang banyak terjadi di dalam pentakwilan sifat. Dan itu belum pernah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pun ada di antara
sahabat yang dianggap dia mentakwil, tapi takwil dalam artian tafsir seperti yang kita katakan tadi, bukan takwil dalam artian menolak apa yang ada pada, menolak apa yang sudah dinisbatkan atau diisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, kita tidak terlalu banyak mengambil contoh-contoh yang ada, tetapi mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan terkait dengan tafsir dan takwil yang barangkali juga tidak terlalu rinci, setidaknya kita paham mana yang tafsir dan mana yang takwil. Sekali lagi, tafsir menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan penjelasan itu kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Allah, baik hukumnya atau pelajaran-pelajarannya. Sedangkan takwil, jika dibedakan dengan tafsir, takwil yang dalam ahlul kalam itu kecenderungannya adalah meninggalkan makna asal, pindah kepada makna kedua, hanya karena dianggap makna asal tadi tidak pantas untuk Allah, sehingga harus lari dari situ, tetapi tidak didukung oleh dalil. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita bahas waktu ya. Jumlah dalam bahasa Arab itu kalimat dalam bahasa kita. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu kata dalam bahasa kita. Itu. Takwil fasid, rusak. Fasada, fa, alif, sin, dal, fasid. Takwil fasid. Baik, saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini, karena barakallahu fikum, karena waktu Isya sudah masuk, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.